Assalamualaikum, jumpa lagi di Vivi P Cooking Channel. Kali ini aku bikin pisang goreng crispy guys ya. Pada dasarnya kalau yang bikin crispy gini, kalau enggak tepung maizena, tepung beras, aku lebih percaya di dua jenis tepung itu ya, karena tepung maizena itu udah pernah sering kupakai juga, dan juga tepung beras udah pernah kupakai juga. Kalau kalian ada tepung beras, pakai tepung beras. Kalau kalian di rumah ada tepung maizena, pakai tepung maizena. Kali ini aku punya stoknya tepung beras, jadi aku pakai aja tepung beras. Nah, ngomong-ngomong soal tepung beras, ini teksturnya keras guys ya. Kalau tanpa mentega atau butter ya, dia tidak serenyah tepung maizena yang tanpa butter. Jadi kalau tepung maizena, sepengetahuan aku, sepengalaman aku yang minim banget ilmu ya, ini dikasih mentega renyahnya itu sangat enak kalau tepung maizena. Nah, kalau tepung beras juga tanpa mentega yang dilelehkan, dia akan keras guys. Jadi kalau please ya, kalian pakai margarin kek, butter kek, mentega, hasilnya renyah banget, enak, kokoh. Kalau tepung beras itu renyahnya tuh kokoh ya, nggak pleot-pleot, nggak melempem dalam waktu beberapa jam ya, catet. Terus kasih garam biar ada rasa manisnya, kita tambahkan tepung atau gula halus ya, sedikit aja. Jadi memang kalau pakai maizena sama tepung beras itu begitulah ya untuk crispy. Beda lagi kalau untuk ayam. Kalau untuk ayam karange atau ayam crispy pakai tepung biasa ya, serbaguna. Kita ngomongin yang goreng pisang aja, ini biasanya tempura atau cumi crispy, tempe crispy ya, pakai tepung beras, kasih mentega, enak. Jangan lupa baking powder atau baking soda. Kenapa ya? Ya lihat di video-video ya, tutorial, aku juga baru paham sih kalau tepung beras atau maizena, atau bahkan mau goreng mau goreng ayam crispy, kalau semua ditambahkan baking powder atau baking soda dalam keadaan panas, dia akan berbuihnya banyak gitu. Jadi wow banget, bombastis bubble-nya gitu. Jadi itu akan membuat renyah, katanya sih gitu guys ya. Terbukti enggak? Praktekin aja sendiri guys ya. Kalau ada baking powder pakai baking powder, tapi kalau ada baking soda pakai baking soda, nggak apa-apa. Dua-duanya juga nggak apa-apa, tapi takarannya ingat ya, jangan kebanyakan, nanti pahit. Untuk pisang nih ya, pemilihan pisang itu penting. Ternyata kalau yang matang banget jadi agak nggak kenyal. Kalau yang crispy gini, pisang pulen kayak kepok ini buat dipas, biasanya jangan diputusin ya, karena lagi pangkalnya itu seperti ini, jadi tidak terputus gitu. Untuk teksturnya encer aja, ini dikasih air juga biar encer ya. Habis itu diguyur lah, nah itulah yang banyak crispy-nya guys gitu ya. Tapi ini aku minyaknya kepanasan, jadi agak kegosongan. Minyaknya api kecil aja, atau memang kalau untuk awal api besar, tapi dikecilin sampai sedang aja ya, nanti takutnya kegosongan di minyak panas, hati-hati ya. Untuk apinya diatur masing-masing aja sesuai dengan pengalaman dan jam tayang kalian. Semakin banyak praktek, semakin kalian mahir ya, enggak sih? Ya, diguyur aja sisanya mah guys, dan ini enak banget, crispy, memang enak ya. Dan juga kalau kalian mau tambah biar wangi, ekstrak vanila bisa, vanili bubuk juga bisa. Hasilnya kriuk, mantap, dan memang pisang yang cocok itu kayak pisang kepok atau pisang tanduk, yang intinya pisangnya itu pisang pulen ya teman-teman. Raja tenan tuh kayak pisang apa ya,
pisang uli lah kalau aku sebut ya. Oke, gitu aja ya guys ya. Lanjut, aku mau bikin ini perkedel. Jadi memang goreng-goreng ya, tanggung soalnya ada minyak. Ya udah, ada kentang, aku goreng kentang, terus ditumbuk ya sampai halus, kemudian dikasih telur, bawang daun sama seledri, daun bawang sama seledri, kasih garam penyedap rasa gitu. Dan adonan kali ini ya perkedel aku kasih keju. Tahu nggak sih, kejunya itu bikin sendiri guys. Jadi aku tuh ceritanya, aku tuh beli susu peternakan seliter. Terus kalau dia tuh masa expirednya itu 3 hari, udah 3 hari, daripada nanti gak kemakan ya, lupa aku mau aku olah, pengen bikin mozzarella ceritanya. Ternyata dikasih cuka 5 sendok makan dengan 1 liter susu cair segar. Terus aku nggak kasih garam, langsung aja aku kasih cuka 5 sendok makan. Aku aduk-aduk dengan panci stainless harusnya ya, biar nggak kasap-kasap, jadi lebih mulus, lebih ini apa namanya, lebih enak ngaduknya gitu. Terus sampai bening, sampai ada gumpalan-gumpalan, itulah kejunya. Nah, berhubung kejunya itu kayak ricotta, apa ya, ricotta tuh ya, keju kayak gumpalan keju gitulah ya. Ya kayak gini nih, yang putih-putih ini keju buatan aku nih guys ya. Itu kayaknya udah pernah aku upload juga lah kalau nggak salah di video aku sebelumnya ya, kalau nggak salah. Dan cuma pakai cuka doang udah dapet kejunya. Sedikit sih emang, iya, karena keju mahal, susu mahal, jadi dapatnya sedikit seliter itu. Rasanya gimana, ada kecut-kecut asem, asem seger gitu ya. Dan kalau dibikin mozzarella dia nggak melar-melar banget. Mozzarella itu juga mungkin ada bahan tambahan lainnya. Kalau aku cuma kasih keju apa kasih cuka doang, cuka makan ya, jadinya gumpalan-gumpalan gitu, tapi masih lumayan lah, enak juga sih. Dan daripada percobaan aku ini sia-sia, ya udah aku taruh ini untuk isian perkedel gitu, habisnya digoreng ya guys. Jadi percobaan aku bikin keju iya, tapi cuma sekali doang karena dapatnya sedikit. Penasaran, akhirnya seperti itulah kenapa alasan keju itu mahal ya. Kalau bukan pabrik-pabrik banget yang bikin, memang dapatnya dikit gitu.
Oke, satu lagi aku lupa mau kasih tahu, kalau untuk goreng kentang itu kentangnya yang kuning ya guys ya, yang kuning ingat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.